Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Royana Mani dengan NPM 1903090073 dari kelas 5B Kesejahteraan Sosial. Ingin memberikan tugas akhir tengah semester. Dengan pertemuan ke-7 kali, perkuliahan pertama berjudul Advokasi Sosial dan Gerakan Sosial. Intisari dari perkuliahan pertama ini yang dapat saya ambil yaitu 1. Bahwa advokasi sosial dan gerakan sosial akan menuntut ke arah perubahan sosial tertentu yang diupayakan dengan berbagai cara tertentu. 2. Bahwa sifat advokasi sosial dan gerakan sosial yang terus berkembang dan kebutuhan untuk mewujudkan mengumpulkan data yang terandal dan dapat ditindaklanjuti untuk mengubah wawasan menjadi tindakan. 3. Jika mendefinisikan advokasi sebagai berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di berbagai tingkatan, maka definisi itu tidak hanya pekerja sosial tradisional tetapi mencakup berbagai upaya yang luas. 4. Dalam definisi itu juga mencakup berbagai upaya yang luas diantaranya pembangunan kapasitas, pembentukan jaringan, pembangunan hubungan, komunikasi, pengembangan, dan kepemimpinan. 5. Gerakan sosial dan advokasi sosial merupakan garis depan dalam perubahan sosial. Sesuai materi perkuliahan pertama, saya menilai soal-soal UTS yang dapat saya ajukan yaitu 1. Mengenai pengertian lengkap dari advokasi. 2. Mengapa advokasi sangat penting dikaji. 3. Jelaskan maksud dari definisi berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di berbagai tingkat. 4. Sebutkan nilai penting dari advokasi dan gerakan sosial. 5. Apa tujuan mempelajari advokasi dan gerakan sosial? Perkuliahan kedua, judulnya Teori dan Praktek Sosial. Intisari dari perkuliahan kedua ini yang dapat saya ambil yaitu 1. Beberapa teori dan model praktik pekerja sosial yang komprehensif yaitu teori sistem, behaviorisme, dan teori pembelajaran sosial, teori psikodinamika, persepsi perkembangan, persepsi pilihan rasional, dan teori konflik. 2. Bahwa teori-teori ini sangat dikenal dalam praktik pekerja sosial. 3. Beberapa model praktek yang digunakan dalam pekerja sosial ialah termasuk model pemecah masalah, latihan berpusat pada tugas, terapi berfokus pada sosial, terapi narasi, terapi perilaku kognitif, dan model intervensi krisis. 4. Kehadiran teori sistem didasarkan pada keyakinan bahwa individu tidak dalam isolasi. 5. Sangat penting untuk mengetahui teori dan model praktik ini dalam melakukan pekerjaan sosial. Sesuai dari materi kedua ini, saya menilai soal-soal UTS yang dapat saya ajukan yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan teori sistem yang ada di praktek pekerja sosial? 2. Seberapa pentingkah pekerjaan sosial mempelajari teori-teori sistem? 3. Sebutkan beberapa teori sistem yang ada dalam pembahasan tersebut. 4. Sebutkan dan jelaskan mengenai model praktek pekerja sosial. 5. Apa dasar dari kehadiran teori sistem tersebut? Perkuliahan ketiga dengan judul Advokasi Sosial dan Gerakan Sosial. Intisari yang dapat saya ambil dari materi tersebut ialah 1. Kata advokasi berasal dari bahasa Latin yaitu advocare, yang berarti panggilan untuk membantu seseorang atau untuk berbicara atas nama seseorang. 2. Definisi tentang advokasi oleh Torofek Liu tahun 2001 ialah tindakan yang dilakukan oleh profesional kesehatan mental, konselor, atau psikologi dalam membantu kelompok klien untuk mencapai tujuan terapi melalui partisipasi dalam lingkungan klien. 3. Menurut Hoever tahun 2006 mendefinisikan advokasi pekerja sosial sebagai
bagian dari praktik pekerja sosial di mana pekerja sosial mengambil tindakan dengan cara yang sistematis dan tujuan untuk membela, mewakili, atau menyebabkan satu atau tiga klien pada individu, kelompok, tingkat organisasi atau komunitas dalam rangka mempromosikan keadilan sosial. 4. Keadilan sosial adalah salah satu prinsip utama yang mendasari profesi pekerja sosial. 5. Pemahaman tentang advokasi pekerja sosial ini sangat dekat dengan persepsi emasipatoris dan transformasional tentang pekerja sosial. Sesuai dari materi perkuliahan ketiga ini, saya menilai bahwa soal UTS yang dapat saya ajukan ialah: 1. Jelaskan pengertian advokasi dari bahasa Latin dan menurut para ahli. 2. Jelaskan pengertian keadilan sosial tersebut. 3. Jelaskan maksud pemahaman advokasi yang persepsi, emasipatoris, dan transformasional tentang pekerjaan sosial. 4. Mengapa Indonesia tidak memenuhi hak bekerja yang layak bagi kemanusiaan dan bagi tiap warga. 5. Jelaskan dengan singkat tujuan dari advokasi. Untuk materi ini saya telah membuat penjelasan tentang materi ini dan sudah saya upload ke YouTube pada tanggal 28 Oktober 2021. Perkuliahan keempat dengan judul Advokasi dan Kegiatan Mempengaruhi Perubahan Sosial. Dari perkuliahan ini saya dapat menyimpulkan intisari dari perkuliahan ini yaitu: 1. Advokasi mencakup kegiatan dan publikasi untuk mempengaruhi kebijakan, publikasi untuk hukum dan anggaran dengan menggunakan fakta, hubungan mereka, media dan pesan untuk mendidik pejabat publik dan pemerintah. 2. Mempengaruhi kebijakan adalah proses yang disengaja dan sistematis untuk merubah kebijakan, praktik, perilaku pemangku kepentingan sasaran yang memiliki pengaruh paling besar pada masalah yang dimaksud. 3. Advokasi seringkali digunakan untuk kalimat yang sama dengan pengaruh kebijakan secara tumpang tindih. 4. Istilah peningkatan kesadaran seringkali digunakan dalam kombinasi dengan pengaruh kebijakan advokasi, lobby, dan aktivitisme, serta dengan sendirinya. 5. Peningkatan kesadaran melalui kegiatan tertentu dilakukan untuk memberikan informasi, untuk memasukkan sesuatu ke dalam agenda, memobilisasi kelompok atau masyarakat umum untuk menekan orang lain agar berubah. Untuk materi ini saya telah membuat penjelasan yang saya upload ke YouTube pada tanggal 28 Oktober 2021. Sesuai dari materi keempat ini, soal-soal UTS yang dapat saya ajukan yaitu: 1. Apa yang dimaksud dengan advokasi, lobby, dan aktivitisme? 2. Apa pengaruh kebijakan dan konteks politik dan budaya yang berbeda atau jenis demokrasi lainnya? 3. Demokrasi dengan singkat, jelaskan mengenai peningkatan kesadaran dan kebijakan, pengaruh kebijakan. Kuliah kelima dengan judul Apa itu Advokasi Sosial? Intisari yang dapat saya ambil dari kuliah kelima ini ialah: 1. Gagasan di balik advokasi sosial berkaitan dengan keadilan sosial, bahwa ada nilai bagi masyarakat secara umum. 2. Tujuan advokasi sosial ialah mendorong perubahan sosial, mempromosikan kesetaraan dan keadilan. 3. Beberapa aspek advokasi ialah bekerja untuk menggunakan pendidikan dan pembuatan kebijakan. 4. Tujuan organisasi advokasi adalah untuk mendukung hak-hak dan hukum kodrat mereka yang tidak dapat membela diri sebagai sarana untuk mencapai keadilan. Untuk materi ini saya telah membuat penjelasannya dan saya sudah menguploadnya di YouTube pada tanggal 4 November 2021. Sesuai dengan materi ini, soal-soal UTS yang dapat saya ajukan ialah: 1. Jelaskan apa itu advokasi, tujuan advokasi, aspek advokasi, dan kelompok advokasi. Perkuliahan ke-6 dengan judul Bahasa dan Bangsa.
Intisari yang dapat saya ambil dari perkuliahan ke-6 ini ialah 1. Nama Indonesia berasal dari bahasa Yunani yakni Indo dan Nesia yang artinya Kepulauan Hindia. 2. Nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air bangsa dan bahasa pada Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928 yang kini dikenal sebagai Hari Sumpah Pemuda. 3. Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, ideologi, budaya, dan tujuan, asal-usul dan keturunan yang sama. Sesuai dengan materi ini, saya telah membuat soal-soal UTS yang dapat saya ajukan. 1. Seorang sejarawan pertama kali memperkenalkan Indonesia. 2. Jelaskan asal-usul Indonesia, bahasa dan bangsanya. Untuk materi ini saya telah menguploadnya dan memberi penjelasan ke YouTube pada tanggal 11 November 2021. Perkuliahan ke-7 dengan judul Pemberdayaan. Intisari dari perkuliahan ke-7 ini yang dapat saya ambil yaitu 1. Pemberdayaan masyarakat miskin dan kemampuan mereka untuk meminta pertanggungjawaban orang lain sangat dipengaruhi oleh aset individu mereka seperti tanah, perumahan, ternak, tabungan, dan kemampuan semua jenis manusia seperti kesehatan dan pendidikan yang baik. Juga sosial seperti sebagai rasa memiliki sosial, rasa identitas, hubungan kepemimpinan, dan psikologis seperti harga diri, kepercayaan diri, kemampuan untuk membayangkan dan bercita-cita untuk masa depan yang lebih baik. 2. Pemberdayaan sosial dipahami sebagai sosial mengembangkan rasa otonomi dan kepercayaan diri dan bertindak secara individu dan kolektif untuk mengubah hubungan sosial dan institusi dan wacana yang mengecualikan orang miskin dan membuat mereka tetap miskin. 3. Hal lain yang juga penting adalah aset dan kemampuan kolektif masyarakat. 4. Pemberdayaan sosial dipahami sebagai proses pengembangan rasa otonomi, kepercayaan diri, dan bertindak secara individu dan kolektif untuk mengubah sosial individu dan wacana mengecualikan orang miskin dan membuat mereka tetap miskin. Hal lain juga yang penting adalah aset dan kemampuan kolektif masyarakat seperti suara, organisasi, referensi, dan identitas. Sesuai materi ke-7 ini, saya menilai untuk soal-soal UTS yang dapat saya ajukan yaitu 1. Apakah respon pemerintah terhadap tuntutan warga terpengaruh oleh berbagai jenis partisipasi politik? 2. Apa daya tangkap dipengaruhi oleh interaksi sosial dan apa itu bergantung pada struktur politik yang berkembang secara historis. Untuk materi ini saya telah membuat penjelasan dan sudah saya upload ke YouTube pada tanggal 25 November 2021. Sekianlah catatan untuk tugas akhir saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.